Jika diibaratkan dengan sebutir telur, maka syariat bisa diibaratkan sebagai kulit telur atau cangkang yang melindungi isi telur di dalamnya. Tarikat sebagai putih telur yang berfungsi mendukung kehidupan yang akan muncul dari telur tersebut. Hakikat sebagai kuning telur yang menjadi inti dari kehidupan yang akan terlahir melalui telur tersebut, sedang ma'rifat ibarat ruh atau nyawa yang tak kelihatan namun menjadi sumber kehidupan yang ada dan akan terlahir dari dalam telur tersebut. Ada banyak tokoh sufi yang terkenal dari abad ke abad, diantaranya adalah abad kedua Hijriah, Hasan al-Basri, meninggal pada tahun 1110 Hijrah. Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian Sufyan ats-Tsauri. Abad ketiga Hijriah, Al-Sirri as-Saqati, Al-Kharaj, Zunnul al-Mishri, Al-Thusi, Al-Sya'rani, Al-Junaid, Abu Hamzah al-Baghdadi, Abu al-Husain al-Nuri. Abad keempat Hijriah, Al-Halaj, Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Bakar Muhammad ibn Abu Bakar at-Tusi, Abu Isa al-Isfarani, Al-Harawi, Al-Kusyairi. Abad kelima dan keenam Hijriah, Imam Al-Ghazali, Said Ahmad Al-Rifai, Said Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Lakhmi, Al-Syuhrawardi Al-Maktul, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, Umar Ibn Al-Farid, Umar Al-Farid, Abdul Al-Haq Ibn Sab'in Al-Mursi. Abad ke-7 Hijriah, Abu Al-Saddili, Abu Al-Abbas Al-Mursi, Ibn Ata'illah Asy-Syakandari. Adapun aliran-aliran tasawuf yang terkenal antara lain Tarekat Naqsabandiyah, didirikan oleh Syekh Muhammad Baha'ad-Din An-Naqsabandi Al-Bukhari. Tarekat ini merupakan salah satu tarekat sufi yang paling luas penyebarannya. Kemudian Tarekat Qadariyah. Aliran ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Jilan. Kemudian Tarekat Sazaliyah didirikan oleh Syekh Abu Hasan As-Sazali. Tarekat Maulawiyah Rumiyah didirikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasain Al-Khattabi Al-Bakri. Tarekat Qadariyah didirikan oleh Muhyi ad-Din Abu Muhammad Abdul Al-Qadir bin Musa. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Rifai. Tarekat Syahrawardiyah didirikan oleh Syihab ad-Din Al-Syuhrawardi. Tarekat Ahmadiyah atau Badawiyah didirikan oleh Ahmad bin Ali Al-Husaini Al-Badawi. Tarekat Chishitiyah didirikan oleh Khawaja Abu Ishaq Chishti. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar At-Tijani. Tarekat Syatariyah didirikan oleh Abdullah Asy-Syattar. Tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Syekh Muhammad Al-Khalwati. Kemudian Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Al-Karim As-Saman Al-Madani Al-Qadiri Al-Kubaisi. Adapun tokoh sufi yang terkenal di Indonesia antara lain para wali sanga atau 9 orang suci penyebar Islam di tanah Jawa, kemudian Syekh Siti Jenar, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Ismail Al-Khalidi, Syekh Yusuf Makassari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan lain-lain. Di era modern ini, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh NU, juga bisa dikatakan sebagai seorang sufi. Sebagian dari kalangan NU bahkan menganggap beliau sebagai seorang wali. Sufisme universal. Sufisme universal adalah ajaran sufi yang berkembang di dunia barat yang bersifat universal dan terbuka bagi pemeluk agama apapun. Pelopor gerakan ini adalah Hazrat Inayat Khan
yang mempelajari tasawuf dari aliran Chisyitiyah, Naksabandiyah, Suhrawardiyah, dan Qadiriyah. Beliau kemudian diperintahkan oleh gurunya Syekh Al-Masyakh Muhammad Abu Hashim Madani untuk melakukan perjalanan ke barat dan mewartakan ajaran sufi antara tahun 1910 hingga 1926. Pada tahun 1917, dia kemudian mendirikan The Sufi Society di London, Inggris. Ini adalah sebuah gerakan spiritual yang bersifat universal, terbuka bagi pemeluk agama apapun dan tidak membedakan keanggotaan berdasarkan suku, bangsa, maupun agama. Apa yang dilakukan oleh Hazrat Inayat Khan ini kemudian membuat tasawuf makin dikenal oleh dunia barat, sehingga semakin banyak orang barat yang berminat mempelajari tasawuf. Berikut ini adalah beberapa organisasi sufi universal dan internasional yang berkembang di dunia barat. Pertama, Sufi Order Internasional. Kemudian International Sufi Movement, Sufi Ruhaniyat Internasional, Mavlevi Order of America, The Golden Sufi Center, Sufi Foundation of America, Islamic Studies and Research Association, International Association of Sufism, American Sufi Muslim Association, the Muhyiddin Ibn Al-Arabi Society, the Naqshbandi Foundation for Islamic Education, Australian Center of Sufism, the Beshara School of Intensive Esoteric Education, Bawa Muhyiddin Fellowship, the Threshold Society and Mevlevi Order, dan lain-lain. Konsep mistik tasawuf. Tasawuf memiliki beberapa konsep yang mungkin sulit dipahami dan diterima oleh orang yang tidak pernah mempelajari ilmu tasawuf. Sehingga sebagian kalangan Islam ada yang menganggap tasawuf sebagai aliran yang agak menyimpang dari Islam. Meski demikian, fakta membuktikan bahwa tasawuf bisa membawa pada kesejukan dan kedamaian, sehingga sulit ditemukan pelajar tasawuf yang terjebak ataupun terlibat dalam paham dan aksi radikalisme maupun ekstremisme. Hal ini adalah karena tasawuf tidak membahas mengenai masalah politik dan kekuasaan, melainkan lebih menekankan pada aspek spiritual atau kejiwaan dan pemahaman akal nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal secara komprehensif dan menyeluruh. Sebagian di antara konsep spiritual tasawuf adalah sebagai berikut. 7 tingkatan nafsu. 1. Nafsu al-amarah, tingkat manusia kebanyakan. Alamnya ada di alam ajsam, tempatnya ada di dalam dada. Keadaannya cenderung kepada kejahatan. Sifatnya jahil, kikir, loba, takabur, gemar berkata sia-sia, pemarah, dengki, lalai, suka menyakiti manusia. Nafs atau jiwa dalam tingkatan ini masih dikuasai hawa nafsu dan belum menghayati nilai-nilai keruhanian, belum mengenal Allah dan kebenaran. 2. Nafsu al-lawamah, tingkat orang-orang baik. Alamnya ada di alam mithal, tempatnya di dalam hati. Keadaannya suka dengan kebaikan, sifatnya mencela kejahatan, menyesali diri, bertobat, banyak berpikir, masih suka dipuji dan ingin terkenal. Sudah mengenal kebenaran dan kebatilan walaupun belum lepas dari kebatilan. Tingkat nafs ini mencerminkan kejiwaan orang yang sudah mengenal nilai-nilai moral dan ketuhanan. Dia mencela kebatilan walaupun dia sendiri belum mampu meninggalkannya. Dia sedang dalam perjalanan menuju Allah. 3. Nafsu al-mulhamah, tingkatan orang khusus. Tingkat ini mencerminkan kejiwaan orang yang sudah sampai ke tauhid muqarrabin. Tauhid sufi tingkat pertama. Telah memancar dalam hatinya cahaya kebenaran sehingga ia mampu memahami prinsip ketunggalan dalam segala sesuatu. Dia bisa bersyukur dan memaafkan kesalahan orang lain. Dia telah mulai mengenal Tuhannya, tetapi pengertiannya belum tinggi. 4. Nafsu al-mutmainnah, tingkatan orang super khusus. Pada tingkat ini, kejiwaan manusia telah menemukan kembali wujudnya yang pertama dan hatinya telah mantap kepada Allah dan kebenaran sejati. Dia telah memperoleh ilmu hakikat dan akhlaknya seperti akhlak para anbiya. 5. Nafsu ar-radiyah, tingkatan super istimewa. Pada tingkat ini, seseorang bisa melihat kebenaran secara langsung karena melalui lapisan hati sirus sir. 6. Nafsu al-mardiyah,
Pada tingkat ini, seseorang telah kembali dari perjalanan pemahaman tertinggi yang telah ditemuinya. Dia telah keluar dari khalwatnya dan kembali ke dalam masyarakat sebagai pembimbing ke jalan kebenaran. Dia tidak lagi dikuasai oleh alam benda karena dalam kehidupan batinnya telah mengalir kesadaran kafi, yaitu rahasia hati yang tersembunyi. Ia telah mampu memandang keindahan Tuhan di dalam segala sesuatu. 7. Nafsu al-kamilah. Ini adalah kejiwaan tingkat tertinggi. Martabatnya ialah wali Allah yang sempurna, kamil, dan menyempurnakan, mutakamil. Dia adalah perwujudan dari insan kamil atau manusia sempurna. 7 titik halus manusia. 7 titik halus dalam jiwa ini juga disebut sebagai 7 simpul batin atau 7 titik latifah. 1. Latifatul qalbi. Di sini letaknya sifat-sifat setan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, dan lain-lain letaknya 2 jari di bawah dada sebelah kiri. 2. Latifatul roh. Di sini letaknya sifat bahimia atau binatang jinak yang suka menuruti hawa nafsu. Letaknya 2 jari di bawah dada sebelah kanan. Latifatus sirri. Di sini letaknya sifat-sifat syabiah atau binatang buas, yaitu sifat zalim atau aniaya, pemarah dan pendendam. Letaknya 2 jari di atas dada sebelah kiri. 4. Latifatul khafi. Di sini letaknya sifat-sifat pendengki, khianat dan sifat-sifat setan. Letaknya 2 jari di atas dada sebelah kanan. 5. Latifatul akhfa. Di sini letaknya sifat-sifat robaniyah, yaitu ria, takabur, ujub, sum'ah, dan lain-lain. Letaknya di tengah-tengah dada. 6. Latifatul nafsun natiqa. Di sini letaknya sifat-sifat nafsu amarah, banyak khayalan dan panjang angan-angan. Letaknya tepat di antara 2 kening. 7. Latifatul kullu jasad. Di sini letaknya sifat-sifat jahil, kebandaan dan kelalaian. Letaknya di seluruh tubuh melalui semua aliran darah yang letak titik pusatnya tepat di tengah ubun-ubun kepala kita. 7 tingkatan alam. Ilmu tasawuf membagi hierarki alam ini dalam 3 tingkat, yaitu 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis surga, dan langit-langit singgasana arsy Tuhan. 7 lapis bumi terdiri dari ruang dasar 1-4 yang terdiri dari unsur tanah, air, api, udara ditambah dengan antaruang 1-3 yang terdiri dari kerajaan mineral, tumbuhan, dan binatang. Manusia menempati posisi tertinggi dari hierarki ini. Adapun 7 lapis langit terdiri dari kawasan langit yang dibatasi oleh orbit dari bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Pada dimensi ini, hiduplah makhluk-makhluk lain yang memiliki tingkat rohani yang lebih tinggi daripada manusia. Adapun hierarki yang lebih tinggi lagi adalah dimensi lain yang terdiri dari ruang bintang antar planet, ruang bintang langit yang lebih tinggi, ruang angkasa kristal atau hablur, ruang tanpa bintang, dan langit tertinggi yang seluruhnya terdiri dari cahaya. Ada juga ajaran tentang Tanazul 7 yang diperkenalkan oleh guru sufi terkemuka Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Nama beliau yang sebenarnya adalah Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Ta'i. Beliau mendapat gelar Syekh Al-Akbar Muhyiddin yang artinya guru terbesar penghidup agama. Ibn Al-Arabi telah menghasilkan banyak karya hingga 300 kitab. Di antara karyanya yang terkenal adalah Fusus al-Hikam, Futuhat al-Makkiyah, dan Tarjuman al-Ashwaq. Futuhat al-Makkiyah adalah karya terbesarnya yang menyingkap rahasia ilmu gaibul gaib, uluhiyat, dan rububiyat. Ajaran tentang ketujuh alam ini juga dikenal sebagai ajaran martabat 7 atau 7 tanazul. Ajaran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di seluruh dimensi alam semesta ini hanyalah manifestasi dan cerminan dari keberadaan Tuhan, di mana seluruh alam semesta tercipta tidak lain dari emanasi Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka kemanapun kamu menghadap,
maka disitulah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Pohon zaitun yang bertumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperkuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 24 dan 35. Adapun ketujuh martabat tersebut adalah 1. Alam Mahud atau martabat abadiyat. Ini adalah martabat tertinggi ketuhanan. Tuhan digambarkan sebagai zat yang tidak bisa disebut dengan apapun. Inilah Tuhan sejati bagi semua makhluk dan semua manusia, tidak pandang bangsa dan agama apapun. Pada keadaan ini, tidak ada sesuatu selain zat Tuhan. Itulah sebabnya Ibn al-Arabi pernah melontarkan gagasan tentang kesatuan semua agama. 2. Alam lahud atau martabat wahdat atau realitas pertama. Dalam martabat ahadiyat, di mana Tuhan adalah zat suci yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain selain dirinya. Dia rindu untuk dikenal, namun siapa yang akan mengenalnya karena tidak ada yang lain selain dirinya. Tuhan berkehendak menciptakan makhluk agar dirinya dikenal oleh makhluk tersebut. Inilah proses awal penciptaan. Tuhan hendak menciptakan makhluk. Untuk menciptakan sesuatu pastilah menggunakan bahan padahal tidak ada apapun selain Tuhan. Oleh karena itu, bahan tersebut diambil darinya sendiri. Sama halnya dengan air laut yang mendapatkan diri dengan penampakan lain berupa gelombang. Sebenarnya tidak ada bedanya antara air laut dan gelombang. Keduanya adalah manifestasi dari satu hal saja. Dia sudah melakukan proses penciptaan pertama. Ciptaan pertamanya ini berupa Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji. Ibn al-Arabi menjabarkannya sebagai Asyajaratul Kaun atau pohon kejadian. 3. Alam Jabarut atau martabat wahidiyat atau realitas kedua. Pada martabat ini, nur atau cahaya yang bersifat ketuhanan menurunkan diri menjadi nur yang bersifat kemakhlukan. Maka cahaya ini tidak lagi sebagai Tuhan, namun sebagai makhluk yang masih berupa satu kesatuan cahaya. Disinilah terjadi proses penciptaan sebagaimana digambarkan oleh Ibn al-Arabi dalam pohon kejadian yang tidak pernah putus mengalir. Benih tersebut berasal dari cahaya satu, dan cahaya yang satu tersebut berasal dari zatnya. Jadi jelaslah bahwa benih semua makhluk dan kejadian berasal dari cahaya Tuhan. Setiap penciptaan berasal darinya. Dalam martabat ini pula Tuhan melahirkan kehendaknya. Kehendak atau iradah tersebut Dia salurkan dalam setiap benih kejadian. Tumbuhlah benih tersebut menjadi akar yang menjalar ke bawah. Akar atau kehendak Tuhan inilah yang menjadi pondasi setiap ciptaan. Maka segala sesuatu memiliki akar yang berada di bawah kendali Tuhan dan terjadi atas kehendaknya. Inilah martabat yang bersifat kemakhlukan namun masih menjadi satu dan belum terpisah-pisahkan. Segala hal masih berbentuk konsep yang tersimpan rapi di sisinya. 4. Alam ruh atau azali. Kehendak Tuhan tidak akan berwujud jika tidak ada sarananya. Proses tajalli Tuhan berikutnya adalah menciptakan wahana bagi kehendak-kehendaknya. Dalam martabat ini, Tuhan menciptakan makhluk yang sangat halus, yakni ruh. Ruh adalah sarana sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk dan ciptaan. Ruh itu berasal dari percikan diri Tuhan. Mula-mula, ruh tersebut masih satu dan akhirnya terbagi-bagi menjadi banyak sekali. Bagian-bagian ruh tersebut siap untuk mengisi tiap-tiap bentuk dan wahana yang akan diciptakannya kemudian. 5. Alam misal, alam ardul hakikah. Keberadaan ruh sebagai daya kehidupan tidak akan berguna jika tidak ada suatu sebagai wahana, sarana maupun kendaraannya. Tuhan menciptakan berbagai bentuk ciptaan melalui proses penurunan diri.
Dia mengambil nur sebagai bahannya. Maka inilah makhluk sejati, bukan Tuhan, karena berasal dari nur yang bersifat kemakhlukan dan tidak berasal langsung dari zat Tuhan. Ciptaan dalam alam misal ini masih berupa makhluk-makhluk yang masih sangat halus atau gaib, namun nyata bentuknya. Surga, neraka, malaikat, iblis, jiwa, jin, dan berbagai bentuk energi dan kesadaran non-materi berada di alam ini. 6. Alam ajsam atau alam nasut. Bentuk-bentuk halus berupa energi dan kesadaran tadi belum akan aktual jika belum memiliki bentuk yang padat dan nyata. Maka diwujudkanlah beragam materi dengan segala hal yang ada di dalamnya, sehingga terwujud alam semesta dalam dimensi fisik. Ini adalah hijab atau dinding penghalang yang paling besar untuk mengenal Tuhan, karena kesadaran terkurung ke dalam bentuk jasmani dengan getaran yang rendah. Tentang alam semesta, dimensi fisik ini dikatakan bahwa dalam satu kitab Al-Mubin mengendalikan 300 juta lauh mahfuz. Masing-masing lauh mengendalikan 80.000 haziri atau galaksi. Masing-masing haziri berisi 13 miliar sistem bintang, di mana setiap 1 miliar sistem bintang memiliki kehidupan di salah satu dari planet mereka, dan di mana setiap bintang memiliki 9, 12, atau 13 planet di sekitarnya. Alam insan kamil atau martabat jami. Pada akhirnya terwujudlah manusia sebagai gambaran dan cermin dari dirinya yang sempurna. Melalui manusia inilah dia menikmati hasil ciptaannya. Manusia dibekali akal dan hati sebagai sarana kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Kelebihan utama manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk bisa menampung kehadiran Tuhan, sehingga dia bisa menjadi wakil atau khalifah bagi Tuhan di muka bumi. Melalui manusia sempurna inilah kehendaknya untuk mengenal dan dikenal akan terlaksana. Kemudian dia sempurnakan kejadiannya dan dia atau Tuhan tiupkan rohnya kepadanya. Surat As-Sajdah ayat 9. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Al-Baqarah ayat 186. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Qaf ayat 16. Dan dia atau Tuhan bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hamid ayat 4. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah atau pemimpin di muka bumi. Quran Surat Fatir ayat 39. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Dan kami kelebihan mereka atau manusia dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70.